Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safarudin Muhtar, NIM 20005500001 dari jurusan Pendidikan Teknik Elektronika angkatan 2020. Kali ini sistem bilangan binar. Soal pertama itu ubahlah 176 desimal ke bentuk binar. Untuk desimal ke binar yaitu kita bagi 2. 176 dibagi 2 sama dengan 88 sisa 0. 88 kan dikali 2 kan 176 jadi sisa 0. 88 dibagi 2 sama dengan 44 sisa 0. 44 dibagi 2 sama dengan 22 sisa 0. 22 dibagi 2 sama dengan 11 sisa 0. 11 dibagi 2 sama dengan 5. Kan 5 kali 2 kan 10 sama dengan jadi sisa 1. 5 dibagi 2 sama dengan 2. 2 kali 2 kan sama dengan 4 jadi sisa 1. 2 dibagi 2 sama dengan 1 sisa 0. 1 bagi 2 sama dengan 0 sisa 1. Jadi representasi binar dari 176 desimal ialah 1011000. Soal kedua, konversikan 10110 ke bentuk desimal, okta, dan heksadesimal. Kita pertama itu binar ke desimal. Untuk binar ke desimal yaitu kita tulis 1 kali 2 dari kiri, 0 kali 2, 1 kali 2, 1 kali 2, 0 kali 2, 1 kali 2. Untuk pangkatnya kita tulis dari sebelah kanan, mulai dari kanan. Kita mulai dari pangkat 0. Pangkat 1, pangkat 2, pangkat 3, pangkat 4, pangkat 5. 1 kali 2 pangkat 5 sama dengan 32. 0 kali 2 pangkat 4 sama dengan 0. 1 dikali 2 pangkat 3 sama dengan 8. 1 dikali 2 pangkat 2 sama dengan 4. 0 kali 2 pangkat 1 sama dengan 0. 1 kali 2 pangkat 0 sama dengan 1. Jadi hasil binar ke desimal itu sama dengan 45. Ini 32 tambah 8 40, 4 tambah 1 sama dengan 5, jadi 40 tambah 5 sama dengan 45. Jadi desimalnya 45. Itu baik kita ke binar ke oktal. Untuk binar ke oktal itu kita kelompokkan 3 digit dari kanan, yaitu 101 101. Kita tulis dari kiri kalinya 1 kali 2, 0 kali 2, 1 kali 2. Pangkatnya kita tulis dari sebelah kanan, mulai dari pangkat 0. Pangkat 1, pangkat 2. Misalnya 1 kali 2 pangkat 2, 4. 0 kali 2 pangkat 1, 0. 1 kali 2 pangkat 0 sama dengan 1. Ini hasilnya 5. Baik, yang ini lagi sebelah. Kita tulis dari kiri lagi. 1 kali 2, 0 kali 2, 1 kali 2. Pangkatnya kita tulis dari sebelah kanan. 0, pangkat 0, pangkat 1, pangkat 2. 1 kali 2 pangkat 2, 4. 0 kali 2 pangkat 1 sama dengan 0. 1 kali 2 pangkat 0 sama dengan 1. Ini juga hasilnya 5. Jadi binar ke oktal menghasilkan 5, 5. Jadi ke binar heksa. Untuk binar ke heksa hampir sama dengan oktal, yaitu dikelompokkan. Cuma kalau oktal 3 digit dikelompokkan. Kalau heksadesimal 4 digit dikelompokkan. Jadi kita tulis 1011 sisa 01. Jadi kita menambahkan 0 di sebelah kiri. 2, 1 menambahkan 0, 2, 0 2 kali 0, 0. Kalau kita menambahkan 0 di sebelah kiri tidak akan jadi masalah. Kecuali kita menambahkan 0 di sebelah kanan, itu akan menjadi masalah. Jadi yang ini kita tulis kalinya mulai dari sebelah kiri, yaitu 1 kali 2, 1 kali 2, 0 kali 2, 1 kali 2. Kita pangkatkan juga mulai dari pangkat 0. Kita mulai dari sebelah kanan. Pangkat 0, pangkat 1, pangkat 2, pangkat 3. 1 dikali 2 pangkat 3 sama dengan 8. 1 kali 2 pangkat 2 sama dengan 4. 0 kali 2 pangkat 1 sama dengan 0. 1 kali 2 pangkat 0 sama dengan 1. Hasilnya ini adalah 13. 13 ke desimal yaitu 13 ke heksadesimal yaitu sama dengan D.
Baik, kita desimalkan 0010, yaitu kita kali mulai dari kiri, yaitu 0 kali 2, 0 kali 2, 1 kali 2, 0 kali 2. 0 kali 2 pangkat 3 sama dengan 0, 0 kali 2 pangkat 2 sama dengan 0, 1 kali 2 pangkat 1 sama 2, 0 kali 2 sama 0 kali 2 pangkat 0 sama dengan 0. Hasilnya ini adalah 2. Jadi hasil dari biner ke heksa sama dengan 2D. Penjumlahan. Hitunglah penjumlahan dari 110 tambah 1. Itu penjumlahan, kita lihat tabel dari sini. 0 tambah 0 sama dengan 0. 0 tambah 1 sama dengan 1. 1 tambah 0 sama dengan 1. 1 tambah 1 sama dengan 0, tapi plus bawaan 1. Jadi 0 tambah 1 sama dengan 1. 1 tambah 0 sama dengan 1. Ini 1 tambah 1, 0 kan 0. Kan 1 tambah 1, 0, tapi plus bawaan 1. Plus bawaan 1-nya kita taruh di sini. Jadi turun 1. Jadi hasilnya 1011. Hitunglah hasil pengurangan dari 1010 kurang 110. Untuk pengurangan kita bisa lihat tabel dari sini. 0 kurang 0 sama dengan 0. 1 kurang 0 sama dengan 1. 1 kurang 1 sama dengan 0. 0 kurang 1 sama dengan 1, tapi pinjam 1. Jadi dari ini 0 kurang 0, 0. 1 kurang 1, 0. 0 kurang 1 kan sama dengan 1, tapi pinjam 1. Jadi sini habis. Jadi sini pinjam 1, jadi turun 1, hasilnya 100. Jadi untuk perkalian, hitunglah hasil perkalian dari 1101 dikali 1001. Untuk hasil perkalian kita bisa lihat dari sini. 0 kali 0, 0. 1 kali 0, 0. 0 kali 1, 0. 1 kali 1, 1. Perkalian 1 kali 1, 1. 1 kali 0, 0. 1 kali 1, 1. 1 kali 1, 1. 0 kali 1, 0. 0 kali 0, 0. 0 kali 1, 0. 0 kali 1, 0. 0 kali 1, 0. 0 kali 0, 0. 0 kali 1, 0. 0 kali 1, 0. 1 kali 1, 1. 1 kali 0, 0. 1 kali 1, 1. 1 kali 1, 1. Jadi untuk hitung hasilnya 1 turun, 0 turun. Ini 1. Ini kan 1 tambah 1 kan di hasil penjumlahan kan 1 tambah 1, 0 plus bawaan 1. Jadi plus, untuk plus bawaan 1-nya kita taruh di sini. Jadi sini 0, sini 1. Sini turun lagi 1, sini 1. Jadi hasilnya adalah 110101. Untuk hasil perkalian. Baik, kita lanjut ke materi integrasi matematika. Nomor 1 yaitu soalnya tentukanlah integral 1 per x pangkat 2 ditambah 12x ditambah 28 dx. Untuk nomor 1 kita menggunakan rumus yang pertama, yaitu integral dz per x z pangkat 2 dikurang a pangkat 2 dz sama dengan 1 per 2a in z kurang a per z tambah a tambah c. Jadi nomor 1 menggunakan rumus yang pertama, sama dengan x pangkat 2 ditambah 12x ditambah 28. X pangkat 2 ditambah 12x ditambah 28. X pangkat 2 ditambah 12x ditambah 6 pangkat 2. 6 didapat dari setengah koefisien. Koefisiennya bernilai 12. Setengah dari 12 yaitu 6. Jadi kita tulis 6 pangkat 2 ditambah 28 dikurang 36. 36 didapat dari 6 pangkat 2. 6 pangkat 2 bernilai 6 kali 6 sama dengan 36. Jadi kita sini tulis kurang 36. Sama dengan balas kurun dalam kurun x tambah 6 pangkat 2 balas kurun minus 8. Minus 8 didapat dari 28 dikurang 36 sama dengan minus 8. Sama dengan dalam kurun x tambah 6 balas kurun pangkat 2 minus dalam kurun akar 8 balas kurun pangkat 2. Sehingga
integral 1 per X pangkat 2 ditambah 12X ditambah 28 dx sama dengan integral 1 per dalam kurun X tambah 6 balas kurung pangkat 2 dikurang dalam kurun akar 8 balas kurung pangkat 2. Ini kita tulis dari sini. Itu kita menggunakan hasil akhirnya menggunakan rumus yang di atas. Jadi kita maksudkan integral 1 sama dengan dx nya per X pangkat 2 ditambah 12X ditambah 28 per dx sama dengan 1 per 2 akar 8. 2-nya didapat dari rumus yaitu 1 per 2A. Akar 8 didapat dari nilai A. Karena yang Z ditambah 6 pangkat 2 itu nilai Z. Dikurang akar 8 itu bernilai A. Jadi di sini tulis 1 per 2 akar 8 in X ditambah 6 dikurang akar 8 per X ditambah 6 ditambah akar 8 ditambah C. Kalau menggunakan rumus pertama itu di atasnya kurang, di atas kurang, di bawah menggunakan tambah plus. Jadi yang di atas itu menggunakan kurang, di bawah menggunakan tambah. Sehingga menggunakan rumus 1. Untuk nomor 2 kita menggunakan rumus kedua. Yaitu ini. Soalnya integral 1 per 7 dikurang X pangkat 2 dx sama dengan integral 1 per akar 7 pangkat 2. Akar 7 didapat dari nilai A. Nilai A nya itu bernilai 7. Jadi kita rubah menjadi akar pangkat 2 yaitu akar 7 pangkat 2 dikurang X pangkat 2 dx sama dengan 2 akar 7. 1 per 2 akar 7 itu 2-nya didapat dari rumus hampir sama dengan nomor 1 soal 1. 1 per 2 akar 7. Akar 7 dapat nilai dari A yaitu akar 7 pangkat 2. Tapi kita hilangkan pangkatnya menjadi akar 7 in akar 7 ditambah Z ditambah X per akar 7 dikurang X ditambah C. Kita menggunakan rumus kedua, jadi yang di atasnya itu tambah, di bawah kurang kalau menggunakan rumus kedua. Baik, kita ke soal ketiga. Soal ketiga itu tan, substitusi tan. Soal ketiga itu menggunakan tan minus 1. Tan pangkat minus 1. Soal ketiga yaitu integral 1 per X pangkat 2 ditambah 25 dx sama dengan integral 1 per X pangkat 2 ditambah 5 per 2 dx. 5 kita dapat dari hasil pangkat 25. 5 pangkat 2 sama dengan 25 yaitu 5 kali 5 25 menghasilkan 25. Itu sama dengan 1 per 5. Kenapa sini menjadi 5? Karena dari hasil ini 5 pangkat 2. 5 dapat dari nilai A. Jadi 1 per 5 tan pangkat minus 1 X per 5 ditambah C. Baik, kita ke soal keempat yaitu menggunakan rumus sin. Tentukanlah integral 1 per akar 11 kurang 10x dikurang X pangkat 2 dx sama dengan 11 dikurang 10x dikurang X pangkat 2. 11 dikurang X pangkat 2 ditambah 10x. 11 dikurang X pangkat 2 ditambah 10x ditambah 5 pangkat 2. 5 pangkat 2 didapat dari setengah koefisien. Koefisiennya bernilai 10. Jadi setengah dari 10 yaitu 5. Kita tulis 5 pangkat 2 ditambah 25. 25 didapat dari 5 pangkat 2. 5 pangkat 2 5 kali 5 25 menghasilkan 25 sama dengan 36. 36 didapat dari 11 ditambah 25 sama dengan 36 dikurang
dalam kurun X ditambah 5 balas kurung pangkat 2 sama dengan 6 pangkat 2. 6 pangkat 2 didapat dari hasil pangkat 36. Jadi 6 pangkat 2 itu sama dengan 6 kali 6 menghasilkan 36. Jadi kita tulis 6 pangkat 2 dikurang dalam kurung X ditambah 5 dalam kurung balas kurung pangkat 2. Jadi dalam hal ini A-nya bernilai 6 dan Z-nya bernilai dalam kurun X tambah 5 balas kurun. Integral 1 per akar balas dalam kurun 11 dikurang 10X dikurang X pangkat 2 balas kurun dx sama dengan integral 1 per akar dalam kurun 6 pangkat 2 dikurang dalam kurun X tambah 5 balas kurun. 6 pangkat 2 di sini dapat dari nilai A. 6 didapat dari nilai A, ini tertulis ini kan A sama dengan 6. Z-nya ini kan, ini rumus ini dikurang, berarti Z pangkat 2, Z-nya itu kan X ditambah 5, jadi tulis ini 6 pangkat 2 dikurang X ditambah 5 menggunakan rumus ini. Baik, itu sama dengan hasilnya sin pangkat minus 1 X tambah 5 per 6 ditambah C. Sekian dari ini.